ya dengan saya Ibu Rida di mata kuliah yang sama, mata kuliah akuntansi biaya 1 ya. Oke, referensinya saya masih menggunakan dasar-dasar akuntansi biaya ya, versi Lennon dan kawan-kawan ya. Oke, baik. Nah, untuk sepokok bahasan di pertemuan ke-9 ini teman-teman, saya akan membahas tentang perkiraan biaya. Ya, langsung saja. Apa saja sih yang akan kita pelajari gitu ya untuk subpokok bahasan hari ini? Nah, yang pertama, teman-teman diharapkan dapat memahami alasan ya pembuatan perkiraan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, diharapkan dapat membuat perkiraan biaya menggunakan engineering estimate. Yang ketiga, membuat perkiraan biaya menggunakan analisis akun. Yang keempat, membuat perkiraan biaya menggunakan analisis statistik. Kemudian yang kelima, menginterpretasikan hasil output regresi. Yang keenam, menentukan potensi masalah dengan data regresi. Ketujuh, mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari metode perkiraan biaya alternatif. Kemudian kedelapan, ada lampiran A ya. Nah, lampiran A ini sebagai subpokok bahasan tambahan maksud saya, jadi sebagai wawasan saja untuk teman-teman ya, menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan analisis regresi. Dan yang terakhir adalah di lampiran B. Lampiran B ini memahami korelasi matematis yang menjelaskan fenomena pembelajaran. Ya. Oke, baik. Untuk outline-nya teman-teman terdiri dari 5 outline. Yang pertama, pentingnya membuat perkiraan biaya. Yang kedua, pola dasar perilaku biaya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang metode yang digunakan untuk membuat perkiraan perilaku biaya. Yang keempat, kita akan membahas tentang fenomena pembelajaran. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana memilih metode yang digunakan untuk membuat perkiraan. Jadi ada 5 outline ya. Ya, kita masuk pada outline yang pertama, pentingnya membuat perkiraan biaya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, jadi jenis-jenis biaya itu apa saja, ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, ini nanti akan kita bahas, kita singgung kembali di sini ya. Pentingnya membuat perkiraan biaya. Jadi, ketika para manajer membuat keputusan, maka perlu membandingkan sejumlah biaya dan manfaat di antara sejumlah tindakan alternatif. Oleh karenanya, manajer perlu membuat perkiraan biaya yang terkait dengan masing-masing alternatif tersebut ya. Perkiraan biaya dapat menjadi elemen penting dalam membantu manajer untuk mengambil keputusan yang nantinya akan menambah nilai perusahaan. Nah, maksudnya gini loh teman-teman kalau menggunakan bahasa kita. Jadi dalam konteks di dalam perusahaan gitu kan pasti ada yang namanya manajer. Ada suatu permasalahan ya katanya dengan biaya. Kemudian untuk bisa menyelesaikan kaitannya dengan meminimalisasi biaya itu sendiri, artinya kan ada beberapa mungkin dari permasalahan yang ada beberapa solusi alternatif ya biasanya. Nah, dari sekian solusi alternatif itulah, nah, itu dipetakan, dibuat uraian biayanya dari masing-masing pilihan. Misalkan solusi A, nah dibuat estimasi biayanya, kemudian solusi B dibuat estimasi biayanya, kemudian dan C dibuat estimasi biayanya. Jadi setiap alternatif pilihan solusi tersebut ya itu ditambahkan atau diuraikan biaya-biayanya. Nah, artinya dari uraian biaya yang sudah dipaparkan dari pilihan A, B, dan C, dan seterusnya, itu akan kelihatan teman-teman. Nah, kira-kira berapa sih perkiraan biaya yang harus dibuat, begitu kan? Yang lebih hemat yang mana, yang lebih boros yang mana? Bukan lebih boros, tapi lebih banyak begitu ya. Yang lebih bisa meminimalisir biaya yang mana, yang terlalu besar biayanya yang mana dari sekian solusi yang tadi. Nah, kayaknya kelihatan ya, karena memang solusi dari ini kan memang membantu mengatasi permasalahan yang nantinya bisa dipakai untuk
pengambilan keputusan tentunya. Jadi mana sih saya misalkan mau sebagai manajer saya mau ngambil opsi A karena opsi A dia lebih hemat biayanya dengan solusinya mengarah kepada perbaikan mungkin ya. Jadi ya A yang akan dipilih gitu. Tapi kan tetap kita harus melihat dari setiap permasalahan ya, konteks permasalahannya juga gitu. Jadi memang biaya ini memiliki peran penting ya kaitannya dengan orientasi pengambilan keputusan. Nah, supaya apa? Kalau misalkan kita sudah menemukan solusinya, sudah dipetakan biayanya, ya nanti tinggal di actionnya gitu kan, tinggal pelaksanaannya. Nah, ini nantinya supaya bisa terpecahkan permasalahannya. Ujung-ujungnya juga apa? Akan menaikkan nilai kan, nilai dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya, kurang lebihnya. Lanjut. Nah, kemudian di bagian kedua ya, kita ada pola dasar perilaku biaya. Oke, untuk pola dasar dari perilaku biaya teman-teman, nah dilihat dari sisi karakteristiknya ya, karakteristik terpenting dari biaya untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang sisi kedua adalah dilihat dari dasar pemikiran dalam perkiraan biaya. Yang pertama dulu ya, karakteristik terpenting dari biaya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini penyebab terjadinya biaya tersebut, bagaimana biaya tersebut berubah sesuai dengan aktivitasnya, merupakan suatu hal yang menjadi perbedaan penting dalam pengambilan keputusan. Jadi, aktivitas dan biaya ya, keluarnya ada dua, biaya ataupun aktivitas. Artinya begini teman-teman, jadi biaya itu akan berubah seiring dengan aktivitasnya yang berubah. Ya, misalkan tadinya biaya untuk aktivitas A nilainya sekian. Kemudian karena dia ada kepentingan untuk digabung dengan bahan baku yang lain misalkan, jadi biayanya akan berubah tentunya, tidak akan menjadi yang A, tapi akan menjadi mungkin yang B dan seterusnya ya. Jadi memang karakteristik biaya ini memang dia akan berubah sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian dari sisi dasar pemikiran dalam perkiraan biaya nih, untuk membuat perkiraan korelasi antara biaya dan variabel yang mempengaruhi biaya yaitu pemicu biaya. Nah, teman-teman, yang namanya pemicu biaya atau cost driver ini kan sebenarnya sesuatu yang menimbulkan biaya begitu kan. Contohnya misalkan apa ya, misalkan rakitan laptop. Nah, rakitan laptop ini menjadi pemicu biaya untuk upah tenaga atau karyawan. Benar nggak sih? Kan yang melakukan kan memang karyawan kan? Artinya untuk mengetahui biaya tenaga kerja atau karyawan ya kita harus melihat cost drivernya, pemicu biayanya ya. Jadi untuk dasar pemikiran atau konsep biaya itu sendiri memang dilihat dari apakah dia ada cost drivernya gitu. Oke, lanjut. Nah, sejumlah aktivitas dapat diukur menggunakan jadi aktivitas yang namanya aktivitas kegiatan itu dilihat dari macam-macam cara atau dimensi ya, teman-teman. Jadi ada contoh bisa untuk volume maksud saya ada volume, di dalamnya ada contoh, mungkin unit output, jam mesin, jumlah halaman yang diketik, jarak mil yang ditempuh mungkin ya. Atau mungkin dari sisi kompleksitas dan beberapa pemicu lainnya. Ini bisa dilihat dari contohnya adalah jumlah produk yang berbeda. Ya, kalau produknya beda otomatis kompleksitasnya juga berbeda, pemicunya juga cost drivernya juga berbeda kan ya. Dilihat dari suatu komponen. Nah, jadi komponen dari setiap produk kalau memang dia dalamnya tuh kompleks dan rumit ya kan otomatis kan cost drivernya juga akan lebih banyak gitu ya. Nah, masuk kepada formula. Nah, teman-teman, ini pasti teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, formula untuk membuat perkiraan biaya yang umumnya disebut sebagai persamaan biaya. Nah, TC sama dengan F sama dengan VX ya. TC itu adalah kepanjangan dari total cost, artinya total biaya. Total biaya di sini bisa macam-macam, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kan begitu ya. Kemudian untuk F-nya sendiri itu adalah fixed cost yang tidak berubah karena perubahan tingkat aktivitas.
Kemudian V ya, V ini dari kata variable cost, V ya, variable cost, tapi dilihat dari per unit ya teman-teman ya. Yang ini dilihat dari per unitnya ya, yang V ini ya. Kemudian X-nya ini adalah volume aktivitas ya, X-nya adalah volume aktivitas. Jadi volume aktivitas ini berapa sih aktivitasnya gitu, jumlah dari aktivitasnya nanti tinggal dikalikan dengan variable cost-nya gitu ya. Dalam praktiknya kita biasanya memiliki data terkait total biaya yang terjadi untuk setiap tingkat aktivitas yang berbeda. Jadi kalau aktivitasnya berbeda otomatis datanya juga berbeda ya, perkiraan biaya juga berbeda. Tetapi kita tidak memiliki rincian biayanya. Ini biasanya seperti ini kondisinya. Mana yang termasuk komponen biaya tetap, mana yang termasuk komponen biaya variabel. Terkadang memang tidak dirinci seperti ini teman-teman. Jadi ya udah biaya apa digabung, udah selesai. Biasanya seperti itu biasanya. Nah, makanya di akuntansi biaya ini kita memang harus menggolongkan ya, mengklasifikasikan mana sih biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Karena pada umumnya catatan akuntansi menjumlahkan biaya-biaya tersebut menggunakan akun biaya, bukan menggunakan perilaku biaya. Ya, jadi tidak dilihat dari perilakunya, hanya sebatas menjumlahkan. Hal yang kita perlukan untuk mengatasi rincian biaya adalah dengan menggunakan informasi dari akun-akun tersebut untuk membuat perkiraan perilaku biaya itu sendiri. Ya, jadi kita bisa dapatkan dari biaya yang ada, kita lihat bagaimana sih perkiraan dari perilaku biayanya gitu ya. Jadi tidak sebatas hanya menjumlahkan saja. Oke, nah rumus ini nanti atau persamaan ini teman-teman ya, nanti akan dipakai ya untuk penghitungan kasus ke depan. Ya, nanti kita akan jelaskan di next slide. Masuk di bagian yang ketiga, ini tentang metode yang digunakan untuk membuat perkiraan perilaku biaya. Nah, pentingnya membuat perkiraan biaya. Ini tadi sama yang sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi memang ya, pada saat kita mau menentukan biaya, mengestimasi biaya, kita harus memilih dari sekian solusi atau pilihan alternatif yang ada ya. Kemudian kita uraikan berapa perkiraan biaya dari masing-masing solusi tersebut. Nah, kemudian kita bandingkan ya, mana sih yang sekiranya solusinya lebih lengkap dengan menjawab permasalahan yang ada, tetapi biayanya juga lebih efisien gitu, lebih ekonomis ya, gitu. Nah, sekarang ada 3 metode ya teman-teman. Yang pertama adalah engineering estimate ya. Ini ada beberapa fase, tapi fase ini sih lebih kepada alur ya. Alur ini hanya contoh saja dari setiap fase ini. Ya, kita akan bahas dulu metode yang pertama yaitu engineering estimate. Jadi adalah metode yang digunakan ya atau yang dilihat berdasarkan pengukuran ya, pengukuran dan penilaian harga gitu ya dari aktivitas yang ada. Ya, jadi mencoba memberikan memberikan contoh kasus di sini, misalkan kita mau kita buka kantor baru ya. Nah, kita harus memetakan proses engineering estimate ini ya, dari mulai mendesain gitu ya, atau merencanakan untuk membuka kantor baru. Kalau misalkan kasusnya adalah kantor baru, berarti kan kita harus melihat ukuran dari kantor baru itu ya. Terus kemudian berapa biaya yang akan dikeluarkan ya. Kan kita akan menentukan harga, namanya juga engineering estimate. Kita harus menentukan, selain mengukur, kita juga harus menentukan harganya dari setiap aktivitas. Kalau kita ke kantor baru, ya berarti kita membutuhkan biaya ya, biaya yang harus kita keluarkan, termasuk di dalam kantor itu nanti akan ada berapa tenaga kerjanya, kemudian kegiatan operasionalnya, butuh apa saja, kan begitu. Atau mungkin dengan opsi yang kedua, teman-teman. Misalkan tidak membeli kantor baru, tidak mendirikan, tapi lebih kepada menyewa ya, menyewa
beralih ke aktivitas lain yang diperlukan, contohnya bisa saja dengan menyewa ruangan kantor. Nah, misalkan kalau sekiranya kantor baru ini sudah cukup gitu ya, cukup memadai, yang ada masalah, tidak akan dilanjutkan yang namanya menyewa ruangan kantor lain. Tapi kalau kondisinya setelah membuat kantor baru terus masih butuh space, butuh tempat, artinya kan beralih ke aktivitas yang lain, ya kan, menambah aktivitas lagi gitu loh, dengan menyewa ruangan kantor, tempat layanan perbaikan mungkin ya, atau menggunakan pencahayaan dan perlengkapan lain. Jadi misalnya ada penambahan peralatan gitu, peralatan dan perlengkapannya. Ini kan otomatis ada aktivitas yang harus dilakukan dan di dalamnya ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Kemudian dari sekian metode, dari sekian opsi, ya itu kan diharapkan memang harus membuat perkiraan waktu atau biaya untuk masing-masing aktivitas kan begitu. Jadi di proses engineering estimate ini lebih kepada, saya ulangi ya, lebih kepada pengukuran dan penentuan harga dari penugasan yang ada, artinya dari aktivitas yang ada. Kalau beli kantor baru, apakah cukup hanya dengan satu kantor, dengan satu gedung. Nah, kemudian harus dipikirkan di dalam kantor tersebut dibutuhkan apa saja, kira-kira estimasi keperluannya apa saja. Kalaupun memang dalam satu kantor, satu gedung itu tidak masih kurang, ya boleh menambahkan mungkin dengan menyewa kantor lain ya. Buat khusus apa? Misalnya buat tempat tempat layanan perbaikan dan seterusnya. Dan atau mungkin pada saat estimasi perlengkapan dan peralatan yang sudah cukup, itu sih nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan masih kurang ternyata ya, sudah ditentukan biayanya segini, sudah dibeli ternyata kurang. Nah, otomatis kan harus menambah aktivitas lagi, kan begitu ya. Nah, jadi intinya memang harus membuat eh, perkiraan biaya ya, dan dengan waktu yang sesegera mungkin, kan begitu, itu namanya engineering estimate. Nah, kemudian masuk berikutnya. Nah, ini ya. Keuntungan dan pendekatan engineering estimate. Jadi ada beberapa keuntungan nih, teman-teman ya, yang perlu diperhatikan. Pendekatan ini dapat merinci setiap tahapan yang diperlukan dalam operasi karena kan semua kegiatan itu dirinci ya. Pendekatan ini memungkinkan adanya perbandingan dengan kantor lain yang memiliki aktivitas operasi serupa dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan peninjauan atas produktivitasnya, serta menentukan sejumlah keuntungan dan keterbatasan yang dimiliki. Artinya, dengan menggunakan engineering estimate ini kita bisa melihat sih, kita bisa membandingkan perusahaan kantor baru kita nih ya, biayanya sekian dengan mungkin perusahaan sebelah yang sejenis ya, yang core bisnisnya sama, yang sejenis mungkin kurang lebih misalkan di kantor A kita 6M misalkan butuhnya. Kemudian di kantor sebelah hanya ya beda tipis lah, mungkin 6,2M misalkan seperti itu ya. Jadi tidak jauh berbeda, atau mungkin selisih sedikit ya, jangan terlalu jauh juga space-nya, atau mungkin ternyata di sebelah, di perusahaan yang sejenis rata-rata cuma membutuhkan 6M saja. Kenapa di perusahaan kita justru misalkan keluarnya 8M misalkan seperti itu. Jadi memang bisa untuk perbandingan ya. Dan pendekatan ini tidak memerlukan data organisasi aktivitas sebelumnya. Artinya memang tidak membutuhkan, tidak harus menengok dengan hasil estimasi biaya di tahun sebelumnya, tidak harus ya kalau untuk estimasi engineering ini. Nah, untuk kesulitannya sendiri, teman-teman, kesulitan pendekatan engineering estimate ini memang cukup mahal. Kenapa? Karena pendekatan ini menganalisis setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas detail yang kecil-kecil itu semuanya dihitung ya. Itu seringkali didasarkan pada kondisi optimal ya, ini karena memang untuk mengoptimalisasi begitu kan, untuk mengetahui perkiraan biayanya secara optimal ya. Ya, masuk kepada metode. Nah, ini adalah metode yang kedua. Tadi yang pertama adalah metode engineering estimate, metode yang kedua adalah metode analisis akun, metode yang ketiga adalah analisis statistik. Nah, ya. Jadi kita masuk kepada metode yang kedua, metode analisis akun. Nah, di metode ini ya, metode analisis akun ini
adalah merupakan sebuah metode perkiraan biaya yang melakukan peninjauan terhadap masing-masing akun ya. Terhadap masing-masing akun untuk kemudian menyusunnya menjadi total biaya yang akan dianalisis. Jadi lebih kepada penjumlahan akun biaya ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, cara penggolongan biaya ini tergantung pada penilaian dan pengalaman para akuntan. Karena ini memang konteksnya kan memang untuk manajemen, untuk perusahaan, untuk akuntan ya, untuk manajer. Oke, upaya menentukan korelasi antara aktivitas dan biaya merupakan tahapan penting dalam analisis akun. Analisis ini menggunakan pengetahuan dan penilaian manajer ya, serta akuntan yang familiar dengan operasional perusahaan dan cara masing-masing biaya merespon adanya perubahan dalam tingkat aktivitas. Nah, ini lebih sering kali terjadi untuk perusahaan ya, perusahaan dengan stafnya akuntan, baik manajernya atau mungkin stafnya yang hafal, yang terbiasa dengan akun-akun gitu yang ada di operasional perusahaan gitu kan ya, dan mengetahui sejauh mana sih apabila biayanya itu berubah, aktivitasnya berubah, otomatis kan biayanya juga berubah. Jadi memang tahu progresnya kaitannya dengan akun biaya ya. Jadi analisis akun ini lebih bisa digunakan, lebih tepat digunakan untuk yang terbiasa dengan dan yang biasa memegang akun biaya ya. Oke, nah ini adalah contoh perkiraan biaya menggunakan analisis akun 3C ya. Misalkan saja ini adalah biayanya 360 jam perbaikan teman-teman ya. Ini nama akunnya, ada sewa kantor, terdiri dari dua ya, terdiri dari dua biaya, biaya variabel dan biaya tetap ya. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah ya, berapapun biaya dia tidak akan berubah meskipun volumenya berubah, aktivitasnya berubah gitu ya, tidak akan berubah jika volumenya berubah. Dan kalau biaya variabel ini biaya akan berubah mengikuti dari volumenya ya. Oke. Nah, karena ada dua penggolongan, nah ini ditambahkan teman-teman total dari mana? Total dari penjumlahan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, ketemu angkanya di sini ya, dan seterusnya. Dan ini nama-nama akunnya. Ini biayanya diasumsikan 360 JP ya, teman-teman, jam perbaikan ya. Totalnya masing-masing. Nah, angka ini nanti akan dipakai nih untuk perhitungan di next slide. Ya. Di sini ada 10 ya, kita ingat-ingat ya sebelum saya masuk ke next slide berikutnya. Jadi untuk totalnya adalah 10 ya, 10.626 US dollar. Biaya variabelnya adalah 4.410 US dollar dan biaya tetapnya adalah 6.000 ya, 6.216 dolar. Nah, perhitungannya dengan tampilan 51 ini tampilan referensi yang ada di buku ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman belajar PPT ini bisa sekalian sambil memegang bukunya ya, bisa sambil buka-buka, nanti akan lebih gampang pahamnya gitu ya. Karena kan saya di PPT hanya menyampaikan yang per poin-poin pentingnya saja. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa simak di bukunya. Nah, nih. Oke. Ya, jadi oleh karena biaya-biaya variabel secara langsung terkait dengan aktivitas yang diharapkan, kita dapat menyatakan bahwa biaya overhead variabel per 1 jam perbaikan adalah dapatnya dari sini. Ya, dapatnya 12,25 US. Kenapa? Nah, tadi penghitungan dari biaya total dari biaya variabel ya teman-teman, yang tadi ya, yang di preview slide ya. 4.410 US dollar ini dibagi dengan tadi JP-nya, jam perbaikannya tadi 360, ketemu angka dengan angka ini ya, 12,25. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan biaya nih ya, yang tadi TC sama dengan F ditambah VX ya. Biaya overhead-nya kita masukkan saja karena sudah ada di tabel yang tadi ya, segini biaya overhead-nya, kemudian ditambah dengan ini ya teman-teman ya, 12,25 dapat dari sini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah
jam perbaikannya ya, karena sudah diketahui jumlahnya tadi 360, maka diperoleh seperti ini nih teman-teman, tinggal masukkan saja angkanya ya, masih dengan menggunakan persamaan ini ya. Oke, jadi 6.216 ini ditambah dengan 12,25 dikali dengan jumlah jam perbaikan ya. Jumlah jam perbaikannya 360 ya teman-teman ya. Tinggal dimasukkan saja 360 dikali. Nah, ketemunya adalah ini teman-teman. Ketemu 10.626 US dollar. Ini mengikuti formasi ini ya, atau persamaan ini, formula maksudnya. Nah, ingat kembali bahwa kantor yang diusulkan diperkirakan akan beroperasi kita rata-rata waktunya dalam 80 jam perbaikan. Ini asumsi saja, ini ceritanya di soal begitu ya. Untuk membuat perkiraan biaya overhead pada kantor yang baru, kita mensubstitusi nilainya yang 360 tadi ya teman-teman, diganti dengan 480. Jadi ceritanya kasus biaya perhitungan biaya overhead ini adalah ceritanya kita membuat kantor baru ya. Estimasi semula adalah 360 jam perbaikan. Kemudian ternyata didapat rata-ratanya adalah 480 jam perbaikan. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, ini rumusnya ya. Total cost atau biaya overheadnya ini tadi sudah ada angkanya di atas, ini juga sudah ada. Nah, 360 yang tadi kita ganti dengan 480, ketemu di angka segini. Oke, mudah ya untuk penghitungannya. Nah, oke. Nah, kita masuk kepada perkiraan biaya secara statistik ya. Jadi ini metode yang ketiga ya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tingkat aktivitas yang relevan ya. Tingkat aktivitas untuk melakukan perkiraan biaya yang dapat dikatakan valid adalah tingkat yang relevan, relevant range gitu ya. Tingkatan ini hanya perlu menyertakan tingkat aktivitas yang memiliki asumsi biaya yang terkait yang digunakan dalam perkiraan yang dipertimbangkan untuk dilakukan. Artinya apa? Aktivitas yang relevan atau yang sesuai gitu, yang boleh diakui biayanya itu adalah aktivitas yang memiliki asumsi biaya yang terkait dengan kebutuhan saja, tidak boleh memasukkan aktivitas-aktivitas lain. Misalkan kita mau menghitung nih biaya penjualan pemasaran gitu ya. Sorry, biaya penjualan aja deh. Biaya penjualan. Tetapi kita memasukkan mungkin biaya pengkajian. Kemudian mungkin kita memasukkan biaya-biaya yang tidak terkait dengan penjualan. Mungkin misalkan apa ya? Biaya mesin ya, mesin. Nah, itu kan enggak bukan mesin untuk kepentingan penjualan tidak, tapi mesin di bagian divisi divisi humas misalkan. Nah, itu kan kurang nyambung ya. Artinya tidak boleh memasukkan kegiatan atau aktivitas yang tidak berkaitan gitu. Kemudian yang namanya statistik itu identik dengan scatter graph, teman-teman, dan perkiraan tinggi rendah ya. Dimulai dari analisis statistik, membuat grafik korelasi ya. Scatter graph ini adalah korelasi ya, teman-teman. Jadi ada tinggi rendah ya, tinggi rendah seperti itu untuk melihat biaya. Nanti kita akan sampaikan di next slide. Nah, kemudian representatif visual dari data dan dapat menunjukkan apakah terdapat korelasi. Kita melihatnya dari scatter graph tinggi rendah. Kemudian jumlah pengamatan yang dilakukan tergantung pada tingkat ketersediaan data, variabilitas dalam data, biaya dan manfaat relatif saat memperoleh data yang reliable, dan tentang waktu proses yang sedang berjalan dalam aktivitas operasi. Nah, dalam jumlah pengamatan kita akan melihat tentang kuantitas atau frekuensi data itu sendiri ya. Jadi jika ketersediaan datanya itu lengkap, kemudian bervariasi gitu kan, dan datanya juga diperoleh dengan waktu yang sedang ya, tidak terlalu lama, itu juga akan mengurangi biaya sebenarnya teman-teman ya. Jadi misalkan kita butuh data ini tapi dapatnya lama juga, itu akan berpotensi dengan bisa jadi biayanya akan bertambah gitu loh ya.
Nah, ini adalah contoh tampilan di 5.2 data dan scatter graph untuk perkiraan biaya. Nah, ini ceritanya scatter graph itu seperti ini teman-teman. Jadi contoh saja ini ya. Ini ada ceritanya, ada tabel, ada biaya overhead. Jumlahnya bulan dulu deh. Jumlah bulannya 1 sampai 15, kemudian biaya overhead dari masing-masing bulan. Kemudian jam perbaikan ya, jam perbaikan tiap bulan. Nah, kemudian sebelum masuk ke bagian penghitungan, saya akan coba jelaskan dulu ya, scatter graph ini kan memang identik dengan metode penggolongan tinggi rendah ya. Untuk melihat apa? Untuk melihat korelasi antara biaya ya, biaya dan aktivitasnya, kan begitu. Nah, kita lihat dulu teman-teman di kolom ini ya, ada kolom A, B, dan C. Kita lihat kolom C. Kita lihat dulu nih di jam perbaikan. Nah, jam perbaikan mana sih angka yang paling tinggi ya? Memang pasti lihat angka yang paling tinggi ini posisinya ada di nomor 8 ya, 568 ini adalah jam perbaikan paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat jam perbaikan yang paling rendah. Paling rendah yang mana? Kita lihat di sini adalah yang di nomor 6, 200. Nah, kita sudah dapat dua angka ini. Nah, kemudian di sisi kiri, nah yang rendah tadi kan 200. Nah, kita lihat biaya overheadnya berapa? Oh, 9.054. Kemudian kita lihat yang sisi tertinggi, tadi kan 568 ya, yang ini di nomor 8. Nah, kita lihat angkanya 12.883. Nah, kita sudah dapat 4 angka artinya ya. Nah, kemudian kita petakan dalam bentuk scatter graph seperti ini teman-teman. Nah, di sini kolom di garis X atau horizontal ya, ada jam perbaikan. Kemudian sumbu Y ada biaya overhead ya. Jam perbaikan yang ini didapat dari sini ya, kemudian yang ini didapat dari sini. Nah, kemudian kita tarik garis teman-teman. Nah, titiknya adalah ini ya. Kemudian kita tarik garis, ternyata seperti ini. Dia fluktuatifnya, tapi fluktuatif naik turun gitu ya. Namanya fluktuatif juga pasti naik turun gitu ya. Cuman ini range-nya masih range stabil gitu loh. Jadi nggak yang turun banget, nggak yang naik banget gitu, enggak. Nah, caranya pada saat kita menggunakan scatter graph, kita hitung dulu nih teman-teman biaya variabel atau per JP, per jam perbaikannya. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya kita lihat nih ya, angka biaya overhead yang tertinggi ya, yang tertinggi yang tadi kan ini ya, ini dia 12.000 ini dikurangi dengan yang terendah tadi yang 9. Nah, kemudian dibagi dengan jam perbaikan tertinggi teman-teman, yang tertinggi tadi kan 568 ya, ini kemudian yang dikurangi dengan yang terendah dari 200. Nah, ketemu deh angka 10,40 per JP. Sampai sini jelas ya? Nah, ini untuk penjelasannya, teman-teman. Nah, perkiraan biaya tinggi rendah. Nah, umumnya tingkat aktivitas yang tertinggi dan yang terendah telah ditentukan sehingga disebut sebagai perkiraan biaya tinggi rendah, atau ini nama kerennya nih teman-teman, Hake-Low Cost Estimation. Aktivitas dapat didefinisikan dalam istilah unit produksi, jam kerja, atau beberapa ukuran lain yang berguna untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, kemiringan garis total biaya yang memuat perkiraan kenaikan biaya variabel yang terkait dengan kenaikan satu unit aktivitas dapat dibuat perkiraannya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi biaya variabel untuk per JP yang tadi itu sama dengan rumusnya ini loh, teman-teman. Jadi biaya pada aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya pada tingkat aktivitas terendah, dibagi dengan tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan tingkat aktivitas terendah. Kemudian intercept-nya ya, intercept ini adalah perpotongan garis ya, perpotongan garis Y ya, di mana X-nya adalah sama dengan 0 teman-teman ya. Itu intercept, dibuat perkiraannya menggunakan total biaya pada salah satu tingkat aktivitas dan dikurangkan dengan perkiraan biaya variabel. Nah, ini dia rumusnya. Biaya tetap sama dengan total biaya pada tingkat aktivitas tertinggi yang tadi ya, dikurangi dengan biaya variabel dikali dengan aktivitas tertinggi, atau bisa dengan ini rumus yang bawah, biaya tetap sama dengan total biaya pada tingkat aktivitas terendah, dilihat dari ini yang tinggi ini yang rendah gitu ya,
dikurangi dengan biaya variabel kali tingkat aktivitas terendah. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini tabel data yang tadi ini sama ya. Jadi ini untuk memudahkan pembelajaran saja. Jadi disaksikan kembali gitu ya. Dan ini ada pembahasannya. Jadi ini penghitungan yang tadi untuk mencari biaya tetap. Intinya adalah biaya tetap yang akan dicari ya teman-teman ya. Ini tadi sudah saya sampaikan di dalam tabel. Nah, ini dia. Ini juga sudah saya sampaikan rumusnya tadi sama. Nanti tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Nah, ini dia. Oke, biaya tetap rumusnya sudah ada di sini. Biaya overhead tertinggi dikurangi dengan biaya variabel per JP dikali dengan jam perbaikan tertinggi ya. Tinggal masukkan angkanya saja tadi, yang biaya overhead tertinggi angkanya sekian dikurangi dengan biaya jam variabel per JP-nya dikali dengan jam perbaikan tertinggi. Nah, ketemu angka 6.976 US dollar. Nah, untuk perkiraan untuk sejumlah biaya pada tingkat aktivitas tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Masih dengan persamaan yang sama ya. Ini dia persamaannya. Oke. Ya, jadi JP-nya di sini tidak berupa angka ya, teman-teman, karena bentuknya karena diminta persamaannya, artinya harus ada rumus yang tidak ada angkanya. Ya, tidak semua angka, tidak seperti ini nih. Ini tidak, atau seperti ini tidak. Tapi ya, namanya persamaan berarti kita cari total biaya sama dengan gitu ya. Ini sudah ketahuan, sudah diketahui maksud saya untuk biaya fixed cost-nya atau biaya tetapnya ini dia di sini. Kemudian yang tadi adalah biaya variabel per JP di preview sudah ada, dan jumlah JP-nya ini menjadi rumus ya. Nah, apabila misalkan diketahui jumlah perbaikannya adalah 480, artinya tinggal dimasukkan saja 480 di sini. Ketemu angka segini ya. 11.968 US dollar. Mudah ya, teman-teman? Nah, ini untuk perkiraan yang metode yang ketiga ya. Perkiraan biaya secara statistik menggunakan analisis ini dengan alat perhitungan yang terdapat di dalam berbagai kalkulator atau spreadsheet seperti Microsoft Excel. Teman-teman tahu ya, pasti sudah pernah memakai yang namanya Microsoft Excel. Ya, biaya tambahan karena menggunakan seluruh dari data daripada hanya 2 titik nilainya cukup kecil. Jadi kalau kita menggunakan metode analisis secara statistik juga bisa menggunakan Excel ya. Lebih kepada regresi sebenarnya. Mungkin teman-teman bagi yang sudah pernah mengambil Matlit ya, atau mungkin sudah yang pernah mengolah data terkait dengan regresi berganda, regresi sederhana, mungkin akan sudah paham maksud dari ini ya, maksud dari regresi ini gitu. Tapi bagi yang belum ya nggak apa-apa ya, yang penting kita juga namanya belajar ya. Yang penting teman-teman cukup tahu gitu loh, bahwa regresi itu juga bisa disajikan dalam bentuk Excel ya. Oke. Teknik regresi dirancang untuk kenapa sih kita harus pakai regresi? Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, bahwa regresi dirancang untuk menghasilkan garis yang menggambarkan titik kesesuaian yang paling baik atas rangkaian titik-titik data. Prosedur regresi menggunakan seluruh titik-titik data perkiraan yang dihasilkan memiliki dasar yang lebih luas daripada yang hanya didasarkan pada beberapa titik tertentu seperti tingkat aktivitas tertinggi dan terendah, dan dapat menentukan seberapa baik perkiraan persamaan regresi menjelaskan korelasi antara sejumlah biaya dan aktivitas. Jadi ceritanya ingin mengetahui korelasi antara biaya dan aktivitas ini loh teman-teman. Jadi digunakanlah regresi. Regresi ini dihasilkan dengan adanya garis ya, adanya garis dari serangkaian titik-titik data gitu loh. Jadi bentuknya ya memang hampir ya kurang lebih kayak scatter graph gitu ya. Cuma nanti kalau di regresi bentuknya adalah bentuk angka ya. Nah, memperoleh perkiraan regresinya. Nah, teman-teman mungkin bagi yang ingin tahu lebih lanjut juga
bagaimana sih Bu buat regresi di data Excel? Nah, bisa dicari di YouTube ya kalau mau tahu lebih lanjut. Cuman ini saya sampaikan langsung ke outputnya saja ya. Saya tidak mengkupas tentang bagaimana Bu cara membuat regresi via Excel, tidak ya. Tapi lebih kepada hasilnya gitu. Bagaimana teman-teman membaca angka, kan harusnya kan menginterpretasi. Kalau mungkin kalau untuk caranya sih semua orang mungkin bisa, tetapi untuk menginterpretasinya itu agak lumayan susah ya. Jadi dikatakan jadi ceritanya nih ya, tahap paling penting dalam memperoleh perkiraan regresi untuk perkiraan biaya adalah menetapkan adanya korelasi secara logis ya. Korelasi itu hubungan ya antara sejumlah aktivitas dan biaya. Aktivitasnya teman-teman dianggap sebagai prediktor ya, atau variabel X atau variabel independen, atau disebut dengan Rex and Site ya. RIS ya, dari pesamaan regresi. Biaya yang dapat diperkirakan dapat disebut sebagai variabel dependen. Jadi ini biayanya. Kalau biayanya disebut dengan variabel dependen atau variabel Y ya, atau simbolnya Y, atau disebut juga dengan left hand side dari persamaan regresi. Nah, ini adalah hasil regresi untuk perkiraan output biaya overhead. Ini hasil yang tadi ya teman-teman ya, yang tadi tabel yang 3C yang tadi ya. Nah, ini ada multiple, ada R square, adjusted R square, standard error, ANOVA, regression, nilainya SS berapa, MS berapa, signifikannya F ya, intercept, koefisien ini ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah outputnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di pembahasannya, cara mengetahui bagaimana sih tabel yang tadi itu ya, kita hitung dengan biaya overhead-nya. Nah, ini didapat dari yang tadi ya, intercept. Ada tabel intercept tadi ya, di sana angkanya. Nah, didapat seperti ini teman-teman. Kita masukkan, kan rumusnya kan teman-teman tahu ya, TC sama dengan F ya, ditambah dengan VX, kan begitu tadi, V kali X ya. Ya seperti ini, tinggal dimasukkan saja 12,52 ini adalah JP-nya ya. Di koefisiennya sudah ada tadi di tabelnya ya, tabel regresi. Kemudian dikalikan dengan jumlah JP, karena mintanya persamaan berarti jumlah JP tidak dirumuskan. Kan gitu. Ya sebenarnya kan intinya itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuat persamaan dari hasil output regresi. Nah, untuk total biayanya sendiri, teman-teman, total biayanya ini sama dengan intercept ya. Ini rumus paten ya. Intercept tambah B kali JP ya. Nah, karena tadi sudah ketahui 480 jam ya perbaikannya, maka tinggal masukkan saja angkanya ya. Ini didapat dari yang ini tadi ya. 12,52 dari ini tadi. Nah, JP-nya sudah ketahuan, akhirnya disalin di sini ya. Kemudian dihitung, diperoleh yang tadi yang sudah ketemu hasilnya. Oke. Kecepatannya klik. Nah, kita masuk kepada perkiraan perilaku biaya. Ini ditujukan menggunakan tabel tampilan 54. Nah, ini masih hubungan teman-teman, ini kan yang tadi ya, grafik perkiraan yang 3C kalau dibuat scatter graph seperti ini grafiknya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Oke, seperti ini garisnya menaik. Nah, sekarang kita bahas tentang tingkat keyakinan dalam koefisien ya. Dapat dikatakan bahwa diperlukan untuk menentukan apakah estimasi koefisien pada variabel independen secara signifikan berbeda dari 0. Kita dapat menyimpulkan bahwa biaya tidak sepenuhnya tetap ya. Tes statistik tadi yang di tabel regresi tadi itu ya, digunakan untuk menguji signifikan dari koefisien. Tes statistik dihitung dengan cara membagi nilai persediaan koefisien ya B dengan perkiraan standar error SEE2 ya. Untuk data yang digunakan dalam regresi 3C ditujukan pada tabel 53. Statistiknya sebagai berikut. Nah, ini juga rumus paten ya teman-teman ya. T sama dengan B dibagi SEB. Nah, ini juga sebenarnya
Jadi teman-teman disuguhkan data output regresi sebenarnya bagaimana untuk menghitung ya, untuk membuat persamaan perkiraan biayanya, kemudian untuk menghitung tes statistiknya ya. Dan hal ini juga, ini rumusnya juga sudah patut tinggal masukkan saja. Ini didapat dari koefisien B yang ada di tabel output tadi. Ya, SEB-nya juga ini sudah ada angkanya. Ya, ini standar errornya, ada standar errornya tadi kan ya, yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, ketemu angka sekian ya, 7 ini ya. Nah, kemudian ini menjelaskan rumus berikutnya ya. Ada yang namanya T-value, teman-teman ya. T-value ini sesuai untuk interval keyakinan. Jadi teman-teman mungkin kalau yang sudah pernah riset ya, pasti akan tahu dia dikatakan signifikan jika kurang dari 5% atau 0,05. Nah, kenapa 5%? Nah, karena diakui jadi 5% ini adalah tingkat toleransi kesalahan yang diperbolehkan. Jadi hanya diperkenankan salah itu 5%, teman-teman. Nah, 95%-nya yang ini itu harus benar begitu loh. Ya, makanya nanti mungkin teman-teman yang akan mengambil skripsi nanti akan lebih paham ya untuk ini semua ya. Jadi ini cuma sebagai tambahan saja untuk awasan saja. Jadi teman-teman juga nggak harus ini gimana Bu, harus detail banget nggak? Harus dipelajari banget nggak? Nggak juga ya. Tapi teman-teman harus tahu, begitu maksud saya ya, kan sudah pernah disinggung di akuntansi biaya satu. Nah, ini untuk rumusnya ya, rumus seperti ini ya. Nah, ini untuk nilai SE-nya teman-teman ini juga didapatkan seperti ini ya. Jadi ini ada penjelasannya, nanti juga teman-teman juga bisa simak kembali. Saya tidak menjelaskan secara detail, tetapi saya hanya cukup menjelaskan yang poin-poin saja ya. Oke, ini untuk T-value ya. Kemudian untuk interval yang koefisien B, ini dengan dimasukkan saja angkanya karena sudah ketahuan ya. T-nya dari mana? Nah, T-nya sudah diketahui ya, teman-teman ya, di tabel. Kemudian SE-nya ini didapat dari atasnya ya. Dari atasnya ini 1,58 ini nggak dimasukkan, nah ketemu angka segini gitu ya. Nah, ini juga bawahnya adalah jika misalkan teman-teman ingin melihat koefisien variabel berada di antara ini ya. Di antara ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Ya. Kalau mau nyimak ini memang harus dengan PPT yang tadi ya teman-teman, yang tadi sudah sampaikan ya. Jadi output regresinya disampaikan di sebelah, kemudian kita gunakan rumus ini itu akan lebih gampang ya. Gitu ya cara belajarnya. Tapi ini saya sampaikan secara global saja ya. Nah, regresi berganda ini juga tidak akan saya kupas terlalu banyak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa X itu prediktor, Y itu dependent variable ya. Sebenarnya hanya ingin mengetahui apakah ada dampak, apakah ada pengaruh ya antara X dan Y, apakah ada dampak pengaruh antara biaya dengan aktivitasnya gitu loh. Nah, ini kan diasumsikan ada 2X ya. Jadi X1-nya adalah jam perbaikan, X2-nya adalah suku cadang, dan Y-nya adalah biaya per head. Jadi pengen tahu sih sebenarnya korelasinya bagaimana, hubungannya bagaimana kan gitu. Nah, ini sudah ada persamaannya biaya overhead sama dengan intercept seperti ini teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, untuk angkanya tinggal dimasukkan saja. Nah, ini dapat dari mana, Bu? Didapat dari koefisien yang tadi, didapat dari tabel output regresi yang tadi di Excel. Itu sudah ada semua, tinggal masukkan, dan rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Gitu. Nah, untuk asset square atau R square ya, R kuadrat maksudnya. Nah, ini adalah perkalian koefisien korelasi ya dan penyesuaian jumlah variabel independen yang digunakan untuk membuat perkiraan ya, teman-teman. Nah, para ahli statistik meyakini bahwa adjusted R square merupakan ukuran yang lebih baik terkait korelasi di antara X dan Y. Jadi nanti di output ada yang namanya R square sama adjusted square ya, R square ya teman-teman ya. Jadi ada adjusted sama yang R square doang. Nah, perlu hati-hati ya. Nah, yang dipakai itu adalah yang adjusted R square-nya saja karena ukurannya tidak lebih baik ya.
Nah, ini contohnya saja, misalkan diketahui koefisien korelasinya adalah segini angkanya, 0,95, ya. Adjustednya pasti selisih sedikit, 0,8. Nah, ini merupakan peningkatan atas hasil yang diperoleh saat persamaan regresi hanya menyertakan jam perbaikan. Ya, cuman informasi tambahannya katanya dengan tadi regresi berganda. Ya. Oke, si Carlin memperkirakan, jadi ceritanya ada Carlin itu yang punya usaha yang 3C tadi ya, tabel 3C tadi itu ya. Penambahan 480 jam perbaikan pada kantor baru, biaya suku cadangnya angkanya sekian. Menggunakan persamaan perkiraan, pihaknya membuat perkiraan total biaya overhead sebesar. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ada tinggal dimasukkan angkanya ya. Kemudian ini tadi JP-nya. Nah, kemudian ini adalah X kegiatan atau aktivitasnya. Dia 77% dari angka 3.500. Ini juga sudah ada sih angkanya ya, teman-teman, nggak usah bingung ya. Yang diperoleh angkanya seperti ini. Gitu. Untuk pembahasan persamaan pada ukuran adjusted R square. Nah, masalah dalam praktek implementasi nih teman-teman. Sebelum sebelum saya mendiskusikan ini terlebih dahulu, saya akan memberikan keywordnya, ya, keyword kaitannya dengan video kali ini ya. Keywordnya simple ya, yang terdiri dari hashtag ya, hashtag, kemudian perkiraan biaya, P-nya besar, B-nya besar, yang lain kecil ya. Hashtag perkiraan biaya disambung dengan NIM-nya teman-teman ya. Jadi saya ulangi, keywordnya adalah hashtag P besar, kemudian perkiraan biaya ya, P besar, B-nya besar. Jadi P besar, perkiraan itu kecil semua, kemudian biaya, B-nya besar, ianya kecil gitu ya. Kemudian disambung dengan NIM-nya teman-teman. Oke, itu saja ya untuk keywordnya. Jangan lupa disampaikan di kolom komentar berikut dengan ulasan kesimpulannya ya. Minimal 250 kata. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada masalah dalam praktek implementasi. Ya, jadi ada beberapa masalah kaitannya dengan tadi ya, regresi berganda, kaitannya dengan tadi output regresif. Yang pertama, mencoba untuk menyesuaikan persamaan linear terhadap data non-linear. Jadi, terkadang kita ingin menyamakan gitu ya, menyesuaikan antara persamaan linear itu yang tadi yang TC sama dengan bla 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 plus bla bla bla, itu kan persamaan linear. Nah, terhadap data yang tidak linear, yang tidak berkorelasi dengan persamaan linear gitu ya. Terkadang kita kendala di sini. Kemudian yang kedua, adanya kegagalan untuk menghilangkan outlier. Outlier ini adalah data-data ekstrim ya teman-teman. Jadi data yang dia mau dihilangkan susah, tetapi data itu memang mewakili gitu loh, merepresentatifkan. Jadi memang tidak boleh dirubah, tidak boleh dihapus ya. Kalau dihapus nanti bisa menghasilkan interpretasi yang lain ya. Ini akan teman-teman temui pada saat teman-teman nanti melakukan skripsi ya. Kemudian memasukkan prediktor secara real tetapi fiktif terkait korelasinya dengan variabel dependen. Nah, ini juga hati-hati terkait memilih variabel independen yang tadi prediktor ya. Nah, apakah diperkirakan memang dia ada korelasi gitu loh ya. Jadi diambil yang terkait saja, yang sekiranya ya. Jadi estimasi terkait dengan adanya variabel dependen ini juga nanti akan teman-teman lebih jelas akan temui pada saat mengolah data deskripsi ya. Kemudian menggunakan data yang tidak sesuai dengan asumsi analisis regresi ini juga biasanya terkadang agak bingung ya untuk menentukan kira-kira parameter yang mana yang akan dipakai. Oke, jadi beberapa masalah dalam prakteknya ya. Nah, untuk dampak korelasi nonlinear sendiri, teman-teman, nah ini dia. Perkiraan biaya linear mengurangi tingkat kemiringan garis biaya dalam tingkatan yang mendekati jumlah kapasitas. Nah, ini dia. Jadi mengurangi kemiringan justru dia yang seenggaknya harusnya miring gitu ya, tetapi dia tidak terlalu miring karena memang kapasitasnya itu hampir mendekati yang diharapkan.
Ya, ini contohnya saja, ini sumbu X adalah volume ya, kemudian Z-nya yang vertikal ini adalah biaya. Nah, ini tingkat yang relevan untuk ditahami seperti ini teman-teman. Nah, tetapi batas kapasitasnya di sini. Nah, ini dia. Nah, perkiraan regresinya. Nah, fungsi biaya aktual yang diasumsikan dia itu bisa mencapai kapasitas. Jadi mendekati kapasitas, artinya yang harusnya miring, maksudnya miring diagonal gitu ya harusnya. Nah, tetapi dia menjadi tidak atau kurang diagonal. Nah, ini juga dampak dari korelasi kalau kita menggunakan korelasi nonlinear. Oke, nah untuk dampak outlier nih ya, regresi meminimalkan jumlah perkalian deviasi dari garis regresi. Ya, pengamatan bahwa terdapat jarak yang cukup signifikan dari garis data dapat memiliki pengaruh yang cukup besar pada estimasi regresi. Jadi ini adanya garis ya teman-teman. Nah, ini ada garis yang dihitung adalah yang putus-putus. Nah, dengan ini adalah garis regresi yang faktualnya atau yang realnya. Jadi agak ada gap gitu maksud saya, jadi ada agak jarak ini ya, inilah gap, namanya dampak outlier. Oke, untuk dampak korelasi fiktif ini ya terkadang terdapat upaya untuk menyertakan berbagai variabel dalam regresi dan membiarkan program menemukan korelasi di antara sejumlah variabel. Jadi terkadang di dalam satu korelasi itu bisa menemukan variabel yang lain. Misalkan kita hanya melihat X ke Y saja, tapi situ juga ada variabel Z misalkan. Bisa jadi nanti dia akan menghasilkan pengaruh dari X ke Y atau mungkin X ke Z atau Z ke Y gitu. Kemudian dampak penggunaan data yang tidak sesuai dengan asumsi analisis regresi. Ini adanya keberadaan trade-off ya yang menunjukkan bahwa penggunaan analisis regresi untuk membuat perkiraan biaya memerlukan perhatian dalam pemilihan data dan penggunaan data. Dan berikutnya adalah regresi harus digunakan dengan hati-hati ya. Ini merekomendasikan para pengguna regresi untuk sepenuhnya memahami metode ini dengan keterbatasan yang dimiliki, kemudian menentukan modelnya, mengetahui karakteristik data yang digunakan, dan menguji data yang digambarkan. Oke. Ini untuk kawasan saja ya teman-teman ya. Nah, yang keempat kaitannya dengan fenomena pembelajaran. Nah, ini pembelajaran kaitannya dengan learning phenomenon ya, merujuk pada korelasi sistematis antara banyaknya pengalaman untuk melakukan tugas dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas. Jadi, maksudnya di sini adalah belajar dari aktivitas yang sudah terjadi gitu ya, dan dievaluasi, direview untuk dapat menjadi pertimbangan pada saat membuat aktivitas atau rencana yang akan datang. Jadi belajar dari fenomena pembelajaran yang sudah ada. Nah, untuk pengaruh pembelajaran pada biaya, nah ini adalah kebutuhan waktu. Jadi waktu juga penting ya teman-teman ya. Waktu itu juga berkaitan dengan jumlah unit ya. Kalau waktunya cepat, unit yang akan dihasilkan mungkin juga akan lebih sedikit mungkin ya, atau mungkin bisa jadi lebih besar gitu kan. Kemudian dari biaya tenaga kerjanya juga ngaruh kalau kita dengan disiplin waktu, misalkan kayak kerja di garment, misalkan kan dari operator line itu kan misalkan membuat jaket ya, yang paling mudah kan contohnya jaket. Nah, jaket dari mulai paling line paling belakang itu kan dari mulai polanya ya, masang aksesoris, baru lengannya doang gitu kan, baru resletingnya doang, sampai ke depan menjadi jaket yang udah barang jadi gitu kan, sudah lengkap, lengannya ada dua gitu kan, kemudian bottomnya ada dan seterusnya. Nah, itu kan proses makin cepat ya, uh, makin cepat pengerjaannya, unit yang dihasilkan juga bisa jadi semakin banyak ya. Jadi dengan penambahan waktu mungkin unitnya akan bertambah dan seterusnya. Jadi memang ada durasi ya. Kalau di garment itu kan memang ada QC-nya, nanti akan dihitung nih dalam 1 jam tuh udah menghasilkan berapa unit sih. Nah, kalau 2 jam berarti kita bisa, kalau misalkan 1 jam dapatnya mungkin 20 pieces, berarti 2 jam kurang lebih 40 dan seterusnya, kan kita bisa estimasikan kan begitu ya. Jadi
Waktu itu memang menentukan jumlah unit yang akan dihasilkan dan tentunya biayanya juga akan semakin bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau dengan tenaga kerja cukup 100 orang kita bisa menghasilkan jumlah kuantitas jaket, ya kenapa kita harus menambah karyawan, kan begitu ya. Kalau misalkan 100 orang itu sudah cukup, ya kita cukupkan 100, kan gitu. Tetapi kalau misalkan dengan 100 orang itu tidak cukup, jaketnya ternyata masih kurang gitu ya, artinya kan kita juga harus menambah jumlah karyawan ya. Jadi dilihat dari itu tadi ya, serangkaian kegiatan tadi ya, ada unit, ada waktu, biaya, dan seterusnya. Nah, untuk penerapannya sendiri ya, fenomena pembelajaran berarti biaya variabel per unitnya cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan volume aktivitas. Ya, ketika membuat perkiraan biaya, para pengambil keputusan harus mempertimbangkan dampak potensial dari pembelajaran ya. Saya ulangi ya, fenomena pembelajaran berarti biaya variabel per unitnya cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan volume aktivitas. Betul. Jadi kalau misalkan uh, unitnya yang dihasilkan banyak, otomatis biaya yang akan dikeluarkan akan lebih sedikit, kan begitu. Nah, untuk fenomena pembelajaran dapat mengaruhi biaya yang digunakan dalam, nah ini hanya kebermanfaatan begitu ya, kaitannya dengan biaya, bahwa bisa digunakan untuk mengambil keputusan, kemudian evaluasi kinerja, dan pengelolaan biaya atau um, memanajemen biaya gitu ya. Nah, yang terakhir katanya dengan nomor 5, memilih metode yang digunakan untuk membuat perkiraan. Nah, ini ya. Oke. Manakah dari metode-metode tersebut yang dianggap baik? Nah, secara umum, metode yang lebih rumit menghasilkan perkiraan biaya yang lebih akurat daripada metode yang terbilang sederhana. Ya, namun demikian, metode yang lebih rumit justru hanya menghasilkan perkiraan yang tidak sempurna dari pola perilaku biaya yang tidak diketahui. Ini juga tergantung dari kondisi biaya ya teman-teman ya. Kondisi biaya dan apakah metodenya sudah diterapkan dengan tepat oleh manajemennya. Perkiraan perilaku biaya hanya tergantung pada saat pemicu biaya ya. Regresi berganda merupakan pengecualian. Namun kenyataannya sejumlah biaya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk diantaranya adalah cuaca dan suasana hati para karyawannya juga pasti mempengaruhi teman-teman ya. Jadi misalkan nih proses bercocok tanam, cuacanya hujan terus, artinya kan nah mengganggu ya, kalau posisinya hujan terus bisa gagal panen dan seterusnya ya kan. Nah, atau mungkin suasana hati karyawan yang berubah-ubah juga itu bisa mempengaruhi hasil unit yang akan dihasilkan, juga pasti ngaruh ya. Beberapa pola perilaku biaya sifatnya inter ya, linier maksud saya, dalam tingkat yang relevan. Kita mengetahui bahwa biaya yang sebenarnya mengikuti pola Curvilinear ya, bertahap, bisa semi variabel, dan pola-pola lainnya. Jadi bisa membentuk pola ya, kayak tadi scatter graph kan, garis ya, atau mungkin bisa agak diagonal, lurus, dan seterusnya ya. Nah, untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan akan dipersulit oleh sejumlah masalah berikut. Jadi pada saat kita mengumpulkan data katanya dengan pikiran biaya, bisa jadi nih ada aja nih kendalanya nih teman-teman nih. Bisa contohnya seperti apa? Data yang hilang, misalkan tiba-tiba datanya sudah disimpan, sudah diarsip, tapi tetap aja ada yang kesalip dan hilang gitu ya. Bisa aja sih ya, nggak mungkin nggak juga sih, karena kan dalam perusahaan itu kan orangnya banyak ya. Kecuali kalau memang terkadang pun udah diarsipkan pun itu juga bisa jadi hilang, bisa hilang gitu ya. Atau mungkin keselip dengan kertas-kertas yang lain. Atau mungkin outlier yang tadi yang harusnya dibuang, tetapi nah, kalau kondisi outlier itu bisa jadi dibuang, bisa jadi tidak ya teman-teman, tergantung dari kebijakan manajemen ya. Kemudian biaya yang dialokasikan dan yang digunakan, mana sih biaya yang dialokasikan, terus yang akan digunakan, mana yang tidak, itu juga harus jelas ya. Terkadang di perusahaan itu justru bingung gitu kan, mana aja sih biaya yang harus dialokasikan ke aktivitas, atau mungkin aktivitas ini bisa dialokasikan ke aktivitas yang lainnya. Nah, itu agak bingung terkadang untuk menentukan itu.
Kemudian kaitannya dengan inflasi ini faktor eksternal ya, periode waktu yang tidak sesuai ini juga kaitannya dengan kurang bisanya mengmanage waktu ya. Sedikit oke. Pengaruh perbedaan metode untuk perkiraan biaya. Nah, masing-masing metode perkiraan biaya dapat menghasilkan perkiraan biaya yang berbeda yang bisa saja merupakan hasil dari keputusan manajemen secara khusus. Hal ini memberikan penekanan pada keuntungan dari menggunakan dua metode atau lebih. Ya, jadi metode yang 3 tadi itu teman-teman bisa dialokasikan, mau pakai yang alokasi akun ya, tinggi rendah, atau mungkin yang regresi. Ya, regresi juga ada dua, regresi sederhana ataupun regresi berganda. Tinggal milih saja, tetapi juga harus dilihat kan begitu dari sekian metode ya, perkiraan biaya tetap dan biaya variabel serta TC-nya ini total cost-nya ini kelihatan di sini. Kalau kita pakai analisis akun seperti ini, angkanya diperolehnya tinggi rendah seperti ini, regresi sederhana seperti ini, berganda seperti ini, kan tinggal dilihat saja ya apa. Nah, dari sisi kita tidak bisa melihat dari satu indikator, misalkan saya mau melihat total biayanya nih yang kecil saja, misalkan yang hemat, oh ini 11.000 ya, 11.000, tetapi ternyata dilihat biaya variabelnya juga lebih sedikit ya, tapi ini untuk biaya tetapnya dia lebih besar sedikit. Nah, juga kita harus melihat dari 3 faktor juga ya, tidak bisa dilihat saja dari total cost-nya saja, tidak, tapi juga bisa dilihat, atau mungkin saya mau melihat yang ini aja deh, yang analisis akun, dia biaya tetapnya lebih sedikit nih, gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, itu juga semuanya kembali kepada manajemen kaitannya dengan pengambilan keputusan nanti ya. Jadi lebih kepada hasil diskusi forum rapat biasanya. Jadi untuk menentukan perkiraan biaya ini juga kita harus melihat sekian metode yang ada, kita estimasi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kita estimasikan ya, kita uraikan biayanya berdasarkan solusi-solusi yang ada dengan metode yang ada. Jadi seperti ini. Setelah ketahuan sudah ada seperti ini, ditentukan ya metode mana yang sekiranya efektif dari segala aspek ya, yang sekiranya relevan gitu. Mudah-mudahan dipahami ya, dan teman-teman juga paham. Oke, cukup untuk metode pembelajaran hari ini katanya dengan subpokok pembahasan perkiraan biaya. Jangan lupa teman-teman silakan ketik di kolom komentar ulasan kesimpulannya disertai dengan keywordnya yang tadi saya sudah sampaikan di tengah-tengah paparan video. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Bagi yang belum punya channelnya, silakan buat channel YouTube ya. Jadi pastikan channel YouTube-nya akan selalu aktif begitu ya, dan jangan lupa buat teman-teman selalu belajar ya, tidak cukup untuk belajar di PPT saja, tapi juga buku pegangan itu perlu punya gitu ya, kalau nggak punya susah ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kalimat atau tuturan bahasa saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.